Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau kasih rekomendasi 3 hotel terbaik dan strategis di Kuala Lumpur. Mostly hotel-hotel ini adalah hotel yang terlaris dan jadi favorit turis Indonesia. Harganya juga affordable, start 400 ribuan aja. Pokoknya bisa banget masuk list kamu kalau lagi liburan di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Buat yang mau nonton video aku di Kuala Lumpur, bisa cek video ini atau playlist Malaysia ya. Yang pertama ada Sleeping Lion Suites atau Sleeping Lion Hotel. Bisa teman-teman lihat ya, dari titipan kopernya aja udah sebanyak ini. Apalagi alasannya kalau bukan karena hotel ini tuh emang jadi favorit semua turis yang datang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Agak kaget sih waktu pertama kali check-in, baru kali ini aku tuh mau check-in tapi harus ambil nomor antrian dulu guys. Tapi jujur aku respect banget karena di sini tuh semua staffnya tuh cepet gitu loh. Jadi mereka tuh fast respon. Dan ini tuh walaupun tadi aku sempat ngambil nomor tapi nggak lama tuh langsung dipanggil. Terus juga ini possible ya kalau misalnya teman-teman tuh sampai di Kuala Lumpur mungkin subuh, pagi atau pokoknya jam belum check-in itu masih bisa untuk titip koper dulu. Karena lokasi hotel ini tuh sangat-sangat strategis ya, cukup jalan kaki kurang dari 5 menit aja udah sampai di pavilion atau di pusat kotanya Bukit Bintang, di pusat keramaian Bukit Bintang itu bener-bener cuma tinggal jalan kaki, pokoknya nggak sampai 5 menit deh, deket banget. Deket juga sama TRX Mall, terus deket juga ke KLCC, pokoknya deket ke semua tempat. Untuk rate-nya ini tuh bisa berubah-berubah dan kemarin tuh aku dapetin harga sekitar 600 ribuan, tapi lagi-lagi untuk harganya tuh nggak bisa dipastiin ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dapetin harga yang lebih murah dari aku atau mungkin juga bisa lebih mahal. Biar nggak bingung, cek aja langsung harganya di deskripsi, aku udah lampirkan linknya. Dan ini dia kamarku di tipe paling standar. Oke, kita akan mulai lihat-lihat kamarnya. Kita mulai dari sini. Jadi ini adalah pintu. Terus ini ada saklar, ini ada AC, tinggal pencet-pencet aja di sini. Tuh. Dan di sini ya ini tuh ada komplimen seperti biasa, ada teh, ada kopi, gula, ada pemanas air, botol mineral, gelas, dan ini ada setrikaan. Terus nih ada saklarnya di sini, colokannya dia pakai colokan 3. Jadi teman-teman jangan lupa bawa colokan internasional. Terus di bawah sini ada kulkasnya kosong. Next ini di atasnya tuh ada hanger. Tuh teman-teman bisa gantung-gantung. Terus nih di atasnya ini ada papan setrikaannya nih teman-teman. Jadi kalau nyetrika tinggal diangkat aja dari atas, diturunin ke bawah. Dan dia tuh untuk penyimpanannya tuh cuma kayak gini aja nih teman-teman. Jadi nggak ada lemari gitu, nggak ada ya. Terus ini ada gantungan juga, bisa untuk taruh-taruh sesuatu. Terus di bawahnya ini ada safe deposit box. Oke. Next kita lihat ke kamarnya. Jadi di kamarnya ini tuh dia udah pakai karpet ya teman-teman, tapi nggak full karena di sebelah sananya tuh belum ada karpetnya, jadi baru di sini aja. Ini tuh menurutku kamarnya udah cukup luas ya. Kamarnya luas. Terus di sini ada kasur. Kasurnya ini tuh tipenya king. Jadi emang lumayan luas tuh. Ada bantalnya 4. Kasurnya menurutku udah cukup nyaman. Dan di kiri kanannya ini juga ada meja kecil, yang mana di sini tuh juga ada lampu baca, ada colokan sama saklar juga, terus ada telepon, ada remote. Tapi katanya sih untuk televisinya dia masih belum smart TV ya. Terus ini juga di sebelah sini ada lampu baca, ada saklar, ada colokan lagi, ada meja kecil.
Dan di sini ada spot santai, ada kursi sama meja kecil juga. Dan ini ada buat make up nih, bisa buat teman-teman yang mau make up atau buat kerja itu juga bisa. Ini kursinya udah nyaman banget. Dan so pasti ada cermin. Ini ada kaca nih buat teman-teman yang mau make up, jadi bisa lebih deket gitu. Terus di sini di lacinya tuh ada hair dryer. Dan ini apa ya? Oh, ini kosong. Ada colokan lagi di situ, dan ini adalah televisinya. Tuh. Sekarang kita mau lihat ke pemandangan yang ada di luar. By the way, sekarang kita tuh ada di lantai 29 ya. Kita lihat. Tada! Wow, cakep ya. Jadi di sini tuh kelihatan ada KL Tower di sana tuh, ini KL Tower. Dan ini ada Petronas, tapi baru kelihatan satu dari sini, dari kamar kita tuh. Ya, cakep sih view-nya. Terus ini tuh jalanannya tuh ini langsung menuju ke ini teman-teman, langsung ke pavilion. Ini di sini jalanannya, terus tuh ada Sungai Wang tuh buat teman-teman yang mau naik hop on hop off, itu bisa dari depan situ, deket banget ya. Tuh. Cakep. Aku suka ini view-nya, cakep banget. Ya cukup oke. Jadi wajar kalau misalnya ini tuh jadi hotel apa ya, paling mainstream, hotel yang paling disukain sama banyak turis ya yang datang ke Malaysia. Emang secakep itu sih. Next kita mau lihat ke bagian toiletnya. Oke. Ini aku suka sih soalnya kamarnya modern banget. Next, ini dia toiletnya. Nah kesini, ini dia nggak ada pintunya ya. Nih cuma pembatas segini aja. Terus ini ada rain shower, ada hand shower, ada body wash, ada sampo dan conditioner. Ini juga udah ada water heater. Next, ini ada toiletnya. Untuk toiletnya dia udah ada bidet. Bidetnya kayak gini. Kalau di Malaysia rata-rata juga dia emang udah bidet semua ya hotelnya. Next, ini ada wastafel. Wastafelnya ini cakep ya, bersih banget. Terus ini juga ada sabun cuci tangan. Ini adalah amenitisnya. Ini ada cermin. Oke, segitu aja teman-teman. Bye-bye. Nanti kita lihat ke lantai atas ya. Dan sekarang kita sudah berada di lantai 37. Ini adalah lantai dari fasilitas utama mereka. Di sini tuh ada infinity pool, terus ada jacuzzi juga, dan ada gym, terus juga ada jembatan untuk menuju ke apartemen mereka. Namanya itu adalah Exxon. Jujur ini view-nya best banget sih. Pokoknya kalau teman-teman nginep di sini wajib banget naik ke lantai 37 mereka, terus nikmatin fasilitas ini karena ini tuh view-nya emang gak main-main sih, pokoknya keren banget. Terus juga ini adalah view yang ada di belakang, jadi di sini tuh juga ada tempat untuk duduk-duduk santai-santai gitu. Dan ini tuh view-nya tuh view di belakang hotel kita ya. Ini juga bagus banget tuh, gak kalah bagus view-nya. Pokoknya aku rekomen banget deh buat nginep di sini atau di apartemen mereka, namanya itu adalah Exxon. Aku juga akan lampirkan linknya karena mereka tuh satu gedung tapi cuma dipisahin sama jembatan aja. Namun untuk fasilitasnya itu tuh mereka sama ya. Jadi untuk poolnya tuh mereka satu sama yang ini juga. Jadi kalau nginep di Exxon nantinya tuh teman-teman harus lewatin jembatan dulu buat sampai di infinity pool ini.
Jadi guys, di bagian sini ini tuh ada jacuzzinya. Tuh, sedangkan di sini itu area poolnya. Keren banget ya view-nya. Oke, sekarang kita lagi mau jalan-jalan ke jembatannya sambil kita juga mau lihat-lihat fasilitas dari gymnya mereka. Jadi nanti kalau teman-teman nginep di Action, tinggal jalan aja ke sini, terus lewatin jembatan ini, terus tinggal lurus aja. Nanti tuh di ujung sana juga ada pintu, dan pintu itu tuh cuma bisa diakses pakai kunci kamar kalian ya. Jadi nanti tinggal lewatin jembatan ini. Terus jembatan ini juga sebenarnya nggak kalah cakep guys, lihat deh. Ini estetik banget soalnya jembatan ini berada di lantai 37, lantai yang sama dengan Infinity Pool tadi. Terus view-nya lihat dong, cakep banget. Kebayang ini tuh kalau malam-malam gimana ya? Bakalan dingin banget sih, soalnya ini tuh kan dia semi outdoor gitu ya. Jadinya bakal ada angin-angin gitu. Terus ini dia fasilitas dari gymnya mereka. Ini dia area gymnya. Ini tuh gymnya luas banget sih menurutku. Terus juga ini view-nya cakep guys. Dari sini tuh malah tuh kita bisa ngelihat jelas si Menara Petronas ini atau Twin Tower tuh. Kelihatan jelas banget ya. Selain deket banget sama pavilion, ini tuh juga deket banget sama TRX Mall. Jadi tuh sekarang nih aku lagi mau jalan-jalan nih ke TRX Mall. Tinggal lewat sini aja guys. Tinggal keluar dari hotel. Terus aku juga lupa infoin kalau di sini tuh juga ada beberapa makanan yang rekomen juga nih. Kafenya tuh persis ada di sebelah Hotel Sleeping Lion. Dan sekarang nih kita lagi mau ke TRX, tinggal jalan ke kanan aja nih kayak gini. Terus kita udah sampai di sini tuh guys. Jadi bener-bener kelihatan banget kan dari depan TRX tuh udah kelihatan kalau ada Sleeping Lion Suites tadi. Ini dia mallnya. Di sini tuh teman-teman juga bisa explore jalan-jalan karena dia tuh punya area rooftop yang menurutku ini nyaman banget ya buat liburan, buat piknik, buat santai sama keluarga. Terus juga dia tuh juga kids friendly karena di sini tuh juga ada playground dan itu tuh gratis teman-teman. Dan nggak lupa di sini tuh juga ada store-nya Apple, ada store resminya Apple di sini guys. Jadi kalau teman-teman mungkin aja mau belanja atau mungkin mau update gadget gitu ya, bisa ke sini ke TRX Mall. Karena ini juga tuh salah satu mall baru yang lagi hits banget di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini dia area rooftopnya yang tadi aku bilang, dan ini tuh masih store-nya Apple ya. Tapi di sekitar sini tuh udah banyak banget taman-taman yang bisa teman-teman bisa teman-teman manfaatkan mungkin buat piknik, buat jalan-jalan. Pokoknya di sini tuh enak banget deh, udaranya juga sejuk. Terus di ujung sana tuh juga ada playground, kira-kira kayak gini guys playgroundnya. Balik lagi ke hotel dan ini dia pemandangan saat sore hari menjelang malam. Dari sini tuh teman-teman juga bisa nikmatin sunset gitu. Pokoknya cakep banget deh duduk bengong di rooftopnya Sleeping Lion. Balik lagi ke kamar, jadi ini dia pemandangan malam hari dari kamar kita. Dan untuk penerangannya sih menurutku ini udah oke banget ya. Dan ini tuh sama sekali nggak gelap. Pokoknya rekomen banget kalau teman-teman misalnya bingung ke Kuala Lumpur mau nginepnya di mana, langsung aja pokoknya nginepnya di Sleeping Lion kalau nggak di Action. Dan ini dia pemandangan dari jendela kita. Ini tuh sebenarnya langsung kelihatan Pavilion Mall ya, itu di ujung tuh. Nah itu tuh yang besar itu tuh adalah Pavilion Mall. Itu jalannya cuma tinggal lewat situ aja guys. Itu langsung nembus di lobby hotel kita. Sedekat itu pokoknya. Dan ini dia hotel rekomendasi aku yang kedua.
Hotel kita yang kedua ini lokasinya tuh masih di daerah Bukit Bintang, gak jauh dari hotel kita yang pertama. Mungkin kalau jalan kaki aja juga ini bisa ya, karena untuk jalan kaki ke Pavilion Mall atau ke Monorail Bukit Bintang ini tuh juga deket banget, mungkin sekitar 5-10 menitan. Dan ini dia area lobbynya tuh nyaman banget sih, aku suka. Terus juga dia tuh wangi, harum banget deh pokoknya area hotelnya. Terus yang bikin seru dia tuh punya punya perosotan kayak gini guys. Jadi tuh ada perosotan dari lantai sini ke lantai bawah. Jadi di lantai bawah tuh ada area permainan gitu. Dari permainan tradisional sampai ke modern itu juga ada. Pokoknya teman-teman kalau nginep di sini tuh wajib banget mampir ke lantai yang di bawah ini ya. Udah gitu, ini tuh juga jadi salah satu hotel yang jadi favoritnya turis Indonesia. Gimana enggak, ini tuh sampai ke staff-staffnya tuh juga bisa bahasa Indonesia guys. Jadi bener-bener mereka tuh udah banyak banget interaksi sama orang-orang Indonesia gitu, makanya mereka tuh bisa. Dan ini dia area yang tadi aku bilang, di sini tuh ada banyak banget permainan, mulai dari permainan tradisional, terus juga ada televisi kayak gini, bisa buat nonton film bareng-bareng. Terus juga ada catur, ada juga kemarin tuh ada permainan kartu gitu, sampai ada ke permainan Uno, teman-teman. Pokoknya di sini tuh teman-teman gak bakalan bosan. Apalagi mereka tuh juga sebenarnya punya area rooftop yang mana itu juga mereka tuh punya kolam renang yang infinity pool juga. Ini dia kamar aku yang pertama. Jadi kita tuh nanti bakalan tinggal di 2 kamar yang berbeda tipenya. Yang pertama ini tuh dia tuh tipenya mezzanine gitu guys. Nama tipe kamarnya tuh adalah ini dia tipenya. Dan untuk harganya tuh sekitaran segini, tapi lagi-lagi harganya bisa berubah-berubah ya teman-teman. Dan untuk kamar ini tuh idealnya memang untuk 2 pax gitu, tapi menurutku ini tuh kayaknya bisa sampai 4 pax. Soalnya untuk kasur di atas juga cukup lega, terus juga di bawah tuh masih ada 2 sofa gitu. Dan yang uniknya di sini tuh mereka nyimpen televisinya tuh di dalam lemari guys. Ini seru banget sih. Cuma sayangnya tuh televisinya masih belum smart TV alias masih TV kabel biasa ya. Jadi ya masih mirip lah sama hotel yang sebelumnya, dia juga masih belum smart TV. Dan ini dia adalah sofanya, 2 sofa yang menurutku ini luas banget. Terus mereka tuh juga punya pemandangan 2 jendela besar gitu teman-teman. Pokoknya di area bawah tuh luas banget, tapi tuh lebih ke area living room gitu ya. Tapi mereka tuh juga punya area untuk kerja. Di bawah tadi tuh ada meja sama kursi. Terus yang paling aku suka adalah area toiletnya. Lihat dong, ini luas banget. Terus juga dia tuh punya walk-in closet kayak gini guys, yang mana di sini tuh juga ada wastafel yang ada di luar. Aku suka sih, jadi tuh nggak perlu masuk ke kamar mandi dulu kalau misalnya mau cuci tangan. Terus ini dia adalah area toiletnya, udah ada bidetnya. Dan ini tuh terpisah ya dari area shower. Sementara untuk area showernya tuh ada di sebelah sini. Tuh, udah lengkap juga semuanya. Udah ada rain shower, terus juga ada hand shower. Terus juga udah lengkap sama sabun, shampoo, dan lain-lain. Amenities juga ini udah lengkap banget. Pokoknya ini tuh salah satu hotel yang nyaman juga kalau teman-teman cari rekomendasi hotel di area Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Oke, sekarang kita naik ke atas untuk melihat kamar kita. Jadi ini dia kamar kita guys. Di sini tuh tersedia tipe kasurnya kayaknya antara queen atau king gitu. Pokoknya ini cukup luas ya. Terus aku juga kaget ternyata udah dihias-hias guys kayak gitu. Dan untuk kamarnya ini tuh yang di atas menurutku ini juga cukup luas ya. Jadi nggak begitu sempit. Terus juga ini mereka tuh kasih komplimen, ini ada kayak coklat-coklat gitu. Terus juga ada bantal-bantal angsa. Terus juga untuk di kamarnya sendiri ini juga terdiri dari 4 bantal yang menurutku ini juga udah nyaman. Terus juga ada 2 bantal kecil. Terus kemarin tuh juga aku sebenarnya dapat kayak
fasilitas servis untuk spa kaki gitu guys, tapi aku malah lupa nggak ambil karena kesibukan explore Kuala Lumpurnya. Di sini tuh dapat fasilitas kayak spa kaki gitu, nantinya tuh kita tinggal telepon resepsionis terus nanti dibawain ke kamar buat kita berendam kaki gitu. Lumayan sih katanya buat ngurangin capek dan lain-lain. Jadi kira-kira kayak gini guys untuk gambaran dari kasur kita. Jadi itu tadi penerangan kalau misalnya lampunya tuh dimatikan pas malam hari, ternyata masih cukup terang ya. Karena dari luar tuh juga banyak lampu-lampu city light gitu. Sementara kalau misalnya dinyalain lampunya kira-kira jadi seterang ini guys. Pokoknya di kamar ini tuh nggak ada serem-seremnya, nggak creepy sama sekali. Terus juga tuh udah nyaman banget, apalagi staff hotelnya tuh semuanya friendly. Bahkan kalau teman-teman misalnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia pun mereka juga ngerti ya. Karena mereka beneran udah banyak banget di sini tamu-tamu yang dari Indonesia. Ini dia area Bukit Bintang yang nggak pernah sepi, 24 jam nyala terus. Mungkin yang suka dibilang ini adalah Shibuyanya Malaysia ya, bener nggak sih? Jadi kalau misalnya dari posisi ini, teman-teman tuh kalau misalnya mau ke Sleeping Lion tinggal belok kanan. Sementara kalau teman-teman misalnya mau ke Move Hotel yang tadi kita bahas terakhir nomor 2, itu tinggal belok kiri aja. Jadi ini tuh bener-bener ada di tengah-tengah posisinya teman-teman. Oke, balik lagi ke Move Hotel. Ini adalah tipe kamar yang kedua. Jadi ini tuh adalah tipe kamar standar, yang paling standar pokoknya ada di Move Hotel ini. Dan menurutku ini juga masih sangat-sangat nyaman walaupun nggak sebesar kamar tadi. Terus dia juga fasilitasnya juga kurang lebih sama ya teman-teman, dan masih lengkap juga. Pokoknya lengkap banget mulai dari amenities, hair dryer, televisi, cermin, pokoknya semuanya udah lengkap banget. Terus dari sini tuh kita malah bisa ngeliatin pemandangan monorail teman-teman. Kelihatan banget dari sini kalau ada monorailnya tuh bolak-balik. Pokoknya seru deh kalau nginep di sini. Terus yang bikin seru di sini tuh mereka tuh pakai toilet yang lampunya tuh bisa ganti-ganti warna gitu guys. Terus untuk kelengkapannya juga ini sama, masih ada toilet yang lengkap dengan bidet, ada area wastafel juga, terus juga ada handuk, amenities semuanya lengkap. Dan ini dia area showernya yang tadi aku maksud. Ini lucu banget. Bentuknya tuh dia setengah lingkaran gitu. Terus lampunya tuh bisa ganti-ganti warna gitu guys, lucu banget. Udah lengkap juga sama hand shower, terus ada sabun dan shampoo juga. Lihat deh, ini lampunya di atas, terus nanti dia ganti-ganti warna gitu tuh. Lihat kan, lucu banget ya. Pokoknya seru. Jadi walaupun ini adalah tipe kamar standar, menurutku ini malah lebih unik ya kamarnya dari tipe kamar yang sebelumnya. And then ini dia rekomendasi aku yang terakhir, hotel yang berada di kawasan Chow Kiat, Kuala Lumpur. Mulai dari 300 ribuan, hotel ini tuh letaknya berada di kawasan Chow Kiat, Kuala Lumpur, deket banget sama monorail Medan Tuanku. Dan ini dia kamar kita. Jadi tipe kamar aku tuh sebenarnya untuk namanya tuh kurang lebih hampir sama semua ya di dalam hotel ini, karena dia tuh memang konsepnya adalah hotel budget. Tapi kemarin tuh aku memilih dengan kasur queen, jadi kira-kira kayak gini guys. Untuk penyimpanan juga bisa di bawah sini kalau mau nyimpen koper, tas atau yang lain-lain. Dan ini juga ada satu kursi buat teman-teman mungkin duduk, istirahat. Terus juga ada televisinya tuh udah smart TV. Ini keren banget sih menurutku. Ada air mineral juga yang bisa di refill. Terus juga ini suhu AC-nya juga bisa disetting dari sini guys. Dan ini adalah cermin yang mana di baliknya itu adalah toilet atau kamar mandi ya. Ya karena ini adalah konsepnya adalah budget, memang kamarnya tuh menurutku ini sangat-sangat sangat-sangat compact gitu ya. Tapi not bad sih, dengan harga segitu ini worth it banget. Jadi ini dia area toiletnya. Tara. Untuk toiletnya tuh ini juga masih bisa dibilang luas ya, walaupun kamarnya ini cukup compact, tapi toiletnya udah cukup lengkap.
Ini dia adalah area wastafel, udah lengkap sama cermin. Terus juga di bawahnya juga udah ada sabun cuci tangan. Dan ini untuk area showernya dia tuh pakai hand shower aja. Terus ini juga udah dilengkapi sama sabun dan shampoo. Dan ini tuh harum banget guys, sabun sama shampoo-nya mereka. Terus di sebelahnya ini juga udah ada toilet, ada tisu juga. Tapi sayangnya untuk toilet di sini tuh dia nggak ada bidetnya guys. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai hand shower yang ada di sebelah ya. Dan ini dia adalah wastafelnya. Dan kira-kira kayak gini untuk layout dari kamar kita. Walaupun untuk kasurnya tuh dia emang agak naik ke atas sedikit gitu ya guys ya. Terus di belakangnya juga tuh ada kayak stop kontak juga. Terus juga ada saklar yang bisa ganti-ganti lampunya, nanti bisa disetting-setting gitu guys, mau gelap, terang atau ganti warna. Dan di sini tuh juga ada jendela yang bisa kita geser, yang mana view-nya tuh langsung ke monorail yang lalu lalang gitu. Jadi menarik banget deh kalau misalnya di sini masih bisa tuh lihat pemandangan-pemandangan kayak monorail bolak-balik. Oke, dan sekarang aku tuh lagi mau nyobain makan siang di sini. Di sini tuh mereka punya menu burger. Ini tuh kayak big buns gitu, guys. Untuk harganya tuh masih affordable banget. Pokoknya dengan burger sebesar ini harganya masih murah banget. Aku sih lupa ya jujur ya. Kayaknya sekitar 100.000 apa 150.000 gitu, nggak sampai deh kayaknya. Terus juga dia tuh udah lengkap sama paketnya gitu guys, sudah ada kentang terus sama minum juga. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman yang mungkin mau makan siang, mau nyemil sore atau mau makan malam, itu rekomen banget. Terus juga hotel ini tuh menurutku friendly banget buat teman-teman yang mau solo traveler, bisa cobain hotel ini. Apalagi untuk kamarnya juga yang bisa dibilang compact, jadi masih nyaman. Terus juga udah smart TV. Terus juga staff di sini juga ramah banget, pokoknya helpful deh. Terus karena kemarin tuh kita booking kamar dengan tipe kamar yang udah sama sarapan. Jadi sekarang kita lagi mau sarapan. Ini adalah keesokan harinya, alias pagi harinya. Dan ini adalah pertama kalinya aku dapat sarapan di Hotel Kuala Lumpur. Ini dia beberapa menu sarapannya. Ternyata sarapannya menunya banyak banget guys. Aku kira cuma kayak sarapan simple doang, tapi ternyata ini banyak banget sih. Terus juga untuk harganya juga kemarin tuh aku dapetin seharga 400 ribuan. Menurutku ini worth it banget ya, worth it banget sih. Terus juga ini tuh dia solo travel friendly, jadi di sini banyak banget teman-teman yang lagi solo travel juga. Ini dia pemandangan yang ada di depan hotel kita. Jadi depan hotel tuh langsung jalan raya kayak gini. Dan di atasnya juga ini ada jalanan dari monorail. Karena dekat banget sama hotel kita tuh ada stasiun monorail, namanya itu adalah Medan Tuanku. Yang mana cukup naik monorail sekali aja itu bisa langsung turun di stasiun Bukit Bintang. Atau misalnya teman-teman mungkin mau santai-santai di pemandangan danau-danau gitu, bisa turun di Titi Wangsa. Jadi ini tuh benar-benar strategis banget ya. Apalagi Chowkit tuh sekarang lagi jadi salah satu tempat yang hits banget di Kuala Lumpur. Soalnya tuh banyak banget kafe-kafe kekinian yang juga estetik. Salah satunya kafe Cookie Plate yang ini. Jadi ini tuh juga lumayan viral ya di TikTok, di Instagram. Dan tentu aja nggak lupa sama spot foto yang satu ini yang cuma ada di Chowkit. Jadi nanti fotonya tuh ala-ala nyebrang kayak gitu guys. So jadi sekian dulu untuk video kali ini. Gimana tadi udah tahu belum kira-kira mau nginep di hotel yang mana? Dan kira-kira teman-teman tuh lebih suka hotel yang tipe yang mana nih? Kalau favoritku sih jujur aku tuh suka hotel-hotel yang berada di kawasan Bukit Bintang, karena rata-rata tuh kita tuh kayak banyak aktivitas di sana ya. Tapi sesekali teman-teman juga harus sih cobain nginep di area Chowkit ini, jadi bisa explore tempat-tempat lain juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. And see you next video. Thank you for watching. Bye bye.